di minggu ini tuh kita fokusnya di detailing rundown antara proposal dan gambaran besar yang udah dikasih sama Arjuna. Ini gambaran kasar tentang rundown yang udah aku coba gabungin. Nah, di bagian sharing alumni nanti akan mengundang alumni, terus perjalanan mereka, terus sama benefit saat mereka join di GDJOC. Nah, di bonding ini kemarin tuh aku udah sempat nanya juga gimana kalau kita itu bikin apa ya, kan ada kayak web, terus kita bisa nyampein pesan tuh secara anonim. Jadi nanti di situ member tuh bisa nyampein mungkin kesan-pesan mereka dan kritik buat kita. Jadi kita juga bisa perbaikin di kedepannya. Terus di awarding, untuk mengenai awarding dan showcase nanti mungkin bisa dijelasin oleh tim education lebih lanjutnya. Nah, next progress dari event itu harus udah ada timeline, terus detailing acaranya udah harus lebih fix. Ini banyak nih, ada MC, layout, rundown, text MC, terus peminjangan ruangan dan aula, terus job desk pada saat sebelum dan hari H, sama ada event brief. Terus yang selanjutnya itu kita juga harus mastering, buat mastering file. Ya ini guys, untuk memastikan semua filenya aman. Guys, aku mau minta saran yang jadi MC di graduation. Siapa ya? Ayo guys. Nah, ntar aku share screen. Yang mau jadi MC. MC-nya nanti bakalan satu perempuan dan satu laki-laki. Nanti kalau udah ada MC-nya akan lebih apa ya? Bisa lebih cepat progresnya. Karena dia malu-malu tapi mau. Malu-malu tapi mau. Boleh. Iya, Nggak harus bebas. dari event. Tuh, yang lain dong. Mungkin Siapa? teman-teman yang lain ada kayak minat jadi MC. Kan nggak mungkin aku dan Arjuna ya. Iya. Kak Bian. Kenapa? Kak Bian mau jadi MC gak? Nanti chat pribadi aja ya. Oke. Kak Abian, Kak Ine. Couple goals. Ayo, ada yang mau nggak? Atau ditawarin lagi aja ntar di grup, kan banyak yang belum ada ya di sini. Terus nanti di rapat minggu depan kita milih lagi, kan ngumpul juga tuh biar pada Oke. Kita nanti kabarin lagi di grup ya. Mungkin teman-teman mau mikir-mikir dulu. Nanti mungkin selanjutnya akan aku tawarin ya, aku chat semuanya satu-satu. Bisa. Pemaparannya udah, Kak Sekar? Udah, oke Kak cukup. Nata? Oke. Teman-teman ada yang tanya atau ada yang ingin kasih saran? Aku mau nanya, Apa tuh? Alah. sharing alumni itu berarti dari membernya ya? Hah? Alumni JDJO sih, alumni Kortim, Kak. Oh, alumni Kortim, oke. Salah tangkap. Udah ada ini kan kepikiran mau siapa? Kalau kayaknya belum deh, cuma aku ada kayak beberapa opsi. Oke. Dijadikan opsi. Ya, Boleh gitu. nanti kabarin aja biar aku bantuin. Oke, siap Kak. Terima kasih. Mantap. Yang lain, Dari yang lain? guys. Udah cukup ya. Tadi juga ada ini ya Kak, apa namanya? Journey video itu, rekap journey ya? Benar Ya, nggak? kenapa Jun? Nah, Betul. nggak reminder aja ke kreatif. Oke,
Oke, siap. Iya, Kak Bagas. Mungkin sekian aja ya, Kak Nata. Oke, Gokil. Kasih applause yeay. dulu dong, Semangat. applause dulu dong ke event. Oke, thank you banget Kak Nata. Kita selanjutnya bakal langsung mendengar pemaparan dari biar tadi kan ada nge-mention edu tuh, biar lebih jalurnya itu lebih enak gitu kan. Kita langsung ke education aja nih. Kak Aca, Kak Aca. Panggilan Oke, untuk Kak Aca. halo, halo. Oke, Wait, aku share screen dulu ya. oke, boleh nih. Sebentar. Halo teman-teman, apakah sudah terlihat? Sudah, Kak. Oke, sudah. Oke, jadi dari education itu tadi udah sempat ngobrolin lagi juga terkait format showcase-nya untuk yang peserta offline itu seperti apa dan format peserta online itu seperti apa. Nah, cuman emang untuk detail isinya itu masih didiskusiin lagi sih. Nanti niatnya hari ini mungkin akan ditetapkan gitu untuk isinya apa aja. Jadi kalau yang format peserta online tentunya mereka presentasinya tuh secara live ya menggunakan PPT. Terus habis itu disertakan juga sama demo demo projectnya yang kemarin aku sempat bilang itu kita bakal minta untuk mereka yang mencantumkan QR code dari projectnya mereka jadi audien bisa nge-scan. Terus habis itu untuk yang peserta online-nya itu nanti bentuk showcase-nya itu diganti dengan video pitching. Jadi sama aja untuk isinya mungkin nanti tetap akan sama aja. Mungkin kalau untuk yang video pitching-nya ini nanti ada beberapa yang harus ditambahkan. Jadi tetap aja ada bedanya gitu loh. Biar kira-kira tuh tetap sama yang presentasi secara offline gitu. Nah, nanti di dalam video tersebut juga harus mencakup keseluruhan sesinya juga. Tetap harus ada menampilkan QR code-nya. Cuma nanti tadi aku sempat tanya juga ke Juna untuk bantuan teknis dari MC mungkin bisa juga. Jadi waktu bagian videonya itu menampilkan QR code itu bisa di follow up lagi atau bukan apa ya bahasanya ya Kak? Dikasih tahu sama MC-nya gitu, intinya dikasih tahu sama MC-nya kalau ini tuh QR code-nya tuh bisa diakses sama audiens gitu. Jadi nanti secara teknis juga kita tetap minta bantuan sama MC. Terus habis itu untuk detail guideline sama aturan main showcase-nya ini belum didetailin sih isinya kira-kira kayak gimana aja gitu. Cuman di sini aku kasih ada beberapa yang aku cantumin juga kayak apakah ada template wajibnya juga dari kita nanti. Terus habis itu kalau sejauh ini sih yang poin-poin yang penting yang harus dicantumkan ya tentunya ada opening, problem, solusi, demo sama impact dari produk yang sudah mereka bikin gitu. Sama mungkin nanti kita ada nentuin juga ketentuan rasionya berapa yang enak. Mungkin nanti bisa diobrolin juga karena kan kira-kira kalau misalkan nampilin video di depan di layar tuh enaknya pakainya rasio layarnya tuh formatnya yang berapa gitu. Terus habis itu sama format videonya, kira-kira batas maksimal durasi videonya tuh enaknya tuh berapa. Terus soalnya kemarin ternyata waktu presentasi kita kasih waktu 10 menit, itu ternyata terlalu mepet, jadi mereka kayak keburu-buru banget gitu loh. Udah sih kira-kira segitu aja. Mungkin kalau dari Kak Anet ada mau tambahan Kak?
Oke, aku izin masuk ya. Terkait dengan eh, showcase ini tuh perlu ada beberapa persiapan juga sih sebenarnya. Aku izin nambah, aku selesaikan aja. Hmm, nah, ini. Eh, untuk dokumen yang perlu dipersiapkan itu pastinya ada hasil penilaian top 5 finalis yang hasil dari semifinal di tanggal 28 April nanti. Nah, nanti kan ada hasil penilaiannya. Nanti kita juga masukin ke draft juaranya siapa aja, terus juga top. Intinya kategori-kategori kejuaraan kita simpan dulu. Nanti kita bakalan umumin pada saat graduation. Nah, setelah itu kita perlu ada pendataan asal kota para finalis melalui via Google Form. Nah, itu untuk memudahkan peserta dalam mengikuti acara graduation sebagai persiapannya itu perlu juga dibikin whitebook yang akan di-share juga ke member. Nah, nantinya untuk peserta offline sama online sebenarnya ada ya kurang lebih sama ya. Ketentuan PPT-nya kalau menurut aku lebih baik dibebaskan karena mungkin ini sebagai apa ya kayak ciri khasnya mereka gitu. Mereka juga lebih banyak explore sama PPT-nya mereka. So, presentasi hampir sama kayak tadi dari Aca, opening, problem, solution, demo sekaligus QR code-nya, impact, dan juga penutup. Nah, untuk presentasi, better kalau dari aku ya 15 menit itu udah cukup sih, nggak terlalu lama, nggak terlalu pendek juga. Dan ini hampir sama untuk peserta yang online. Setelah itu, nah peserta yang online mereka harus diberikan kayak panduan peletakan QR code di videonya itu biar audiens itu bisa apa ya kayak menjangkau QR-nya. Jadi aksesnya itu lebih mudah di videonya gitu. Nah, ini untuk durasi video sih aku ngasih minimal 10 menit dan maksimal 15 menit. Tapi ini masih aku rencanain lagi. Nah, itu untuk dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan seperti presentasi dan video itu dikumpulkan dalam Google Drive. Seperti itu. Nah, nanti juga bakalan di-share ke member untuk pengumpulan dokumen-dokumennya. Nah, setelah itu, pada di tanggal 7 Mei nanti, sekitar 2 minggu lebih sebelum acara, itu ada pengumuman lolos top 5 hasil semifinal itu, lalu di-share juga guidebook-nya dan juga pengumpulan dokumen presentasinya. Nah, setelah itu ada juga pengumuman acara graduation-nya, apa, ada ya pengumuman acara graduation kayak biasanya gitu. Dan juga pada tanggal 8 Mei ini bakalan ada pendataan asal kota para finalis melalui via Google Form. Nah, nantinya di sini bakalan di-share oleh grup kelompok yang grup finalis akan di-share sama PIC dari education team sendiri aja. Nah, konsep acara sebenarnya tadi udah dijelasin banyak nih sama uh, si Aca. Nah, selain itu seperti opening ceremony, kemudian ada break season setelah presentasi ke awarding itu sebenarnya aku bebasin ke event juga. Nah, dan itu aja sih dari aku. Thank you. Oke, thank you dari Kak Anet. Oke, tadi banyak banget nih dipaparin. Oke, cuma berarti itu nanti buat PR ya ke event untuk menyelarasin lagi tuh. Tadi untuk per kelompok tadi berapa? 15 menit dari kata Kak Anet. Nanti untuk event mungkin untuk waktu showcase-nya itu bisa disinkronin lagi. 5 kelompok kali 15 gitu. Atau dikasih spare waktu lagi untuk pergantian dan lain-lain boleh. Oke, terima kasih banget nih untuk dari Edu. Kasih applause dulu dong. Aca, keren, 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 keren. Dari konsep sampai runtutannya udah sangat jelas gitu kan. Mungkin nanti bisa detailin lagi buat uh,
kok rundown apa sih timeline-nya nanti. Terus mungkin teman-teman ada yang mau bertanya nih terkait eh, teknis showcase-nya ataupun awarding-nya mungkin. Aku hitung nih 1, 2, 3 udah jelas ya, udah nice ini. Oke, mungkin kita dari Edu langsung lanjut aja nih ke langsung kreatif kali ya. Kreatif nih, Kak Satria. Kasih plus dulu dong, Kak Halo, halo. Satria. Halo Kak. Assalamualaikum teman-teman semua. Oke, mau Izin langsung share mulai? screen ya. Oke, boleh, boleh. Baik. It's boom. Ini gimana nyalainnya? Nah, halo teman-teman semua. Jadi kalau dari kreatif, sementara kita udah ngelis desain yang akan kita buat untuk graduation day nanti. Di antara itu ada desain poster graduation dan demo day. Ini nanti berbentuk feed atau story gitu ya. Terus ntar ada desain bumper awarding, mulai dari awal acara graduation sampai akhirnya nanti. Terus ada desain sertifikat kelulusan, terus ada desain award. Ini nanti berbentuk bisa piagam atau misalnya plakat atau ya kayak sertifikat gitulah. Cuma nanti kita menyesuaikan lagi, menyesuaikan dari brief ketuplak gitu. Terus habis itu ada desain visual capstone gallery. Nah, nanti ini adalah feed atau postingan untuk project-project member dari 5 besar yang disebutin tadi, kayak juara 1, juara 2, juara 3, terus ada kategori-kategori lain. Post di Instagram, 1 project, 1 postingan gitu. Terus nanti ada juga opening video journey GDGOC. Ini nanti kayak rekapan dari awal kita gathering member, terus skill camp 1, skill camp 2, skill camp 3, sampai nanti skill camp 4 gitu. Terus kita juga udah buat mood board-nya. Untuk temanya mungkin colorful, memorable, graduateable, terus ada hype. Ya pokoknya yang tentang kelulusan sama yang tentang happy-happy lah gitu. Kayak misal ada konfeti di sini, terus ada piala, terus ya kayak gini postingan kayak gini. Ini juga ada mood board dari tim desain kita. Dan ini juga. Kira-kira sampai sekarang kita belum ada progres untuk desainnya sih. Karena ya itu tadi nunggu apa namanya? Brief desain dari tim education dan juga ketuplak begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Satria. Wah, tadi banyak banget sih itu mood board-nya yang disiapin gokil. Cuma sebenarnya khawatir ke ini sih. Nanti bakal banyak tuh ada desain buat misalnya fitur belakang dan lain-lain setiap sesi gitu kan. Eh, dengan waktu selama ini kira-kira cukup lah ya untuk membuat semua. Apalagi tadi ada ini kan video journey itu. Insya Allah cukup Kak Oke. Arjuna. Kita Oke. sudah membagi apa tugasnya juga. Oke, mantap. Oke, dari kreatif mungkin. Oh iya, bentar. Kenapa? Misalnya dari teman-teman divisi lain untuk graduation, mungkin koornya ya. Jika ada kebutuhan desain, mohon segera ini ya koordinasikan ke saya kalau bisa secepatnya. Biar nanti desainnya itu nggak mendadak gitu loh. Takutnya nanti malah dari tim desainnya yang
terkejar-kejar begitu. Terima kasih. Oke. Reminder ya teman-teman. Kenapa nih Kak Bagas? Mau nambahin dikit dong. Nanti kan ada video recap journey kan. Iya. Nah, nanti kalau semisal dari kalian semua ada video random atau video apalah waktu open gathering sama waktu skill camp, kirim aja ya buat masuk video itu journey-nya. Thank you. Kayak ada kompilasi gitu ya nanti ya. Iya, jadi nanti biar lama juga durasinya. Wih, kira-kira. Nah, kirim Dira, ntar kirim ya. Ini Ntar aku buatin drive. rasionya bebas kan ya resolusinya? Bebas-bebas. Vertikal, horizontal, oke. Oke. Oke, sangat gokil nih dari kreatif. Saya sebagai orang yang suka desain juga respect dengan desain sebanyak itu. Gokil lah, pokoknya lah, respect. Oh iya, tadi juga lupa ngabarin ke Nata. Nata udah keluar ya. Tadi dia izin katanya mau duluan, tapi iya. Ya udah, nanti aja deh. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya ke divisi kreatif. Tidak ya, aku hitung 1, 2, 3, oke. Memang sudah sangat nice sih dari divisi kreatif. Nanti aku untuk desain-desainnya kan tadi di up to ketuplak ya. Tapi nanti mungkin aku reach out lagi Satria buat mood desainnya. Oke. Mungkin kita lanjut saja nih ke terakhir, eksekutif dari Kak Abian. Dipersilahkan panggungnya Kak. Halo, izin share screen ya guys. Boleh. Oke, jadi dari eksekutif kita izin share progress sama yang udah kita kerjain. Kita bakal nampilin ada 5 di sini, ada update sponsor, terus ada RAB graduation, ada pra-event, ada event, sama yang terakhir ada pasca event. Yang pertama ada update sponsor terlebih dahulu. Di sini sponsor kita udah kontakin banyak ya. Dari beberapa pihak, ada yang nerima, ada yang enggak. Bisa kita langsung lihat di sini. Kelihatan kan ya? Kelihatan Kak. Oke, jadi dari sponsor kita udah coba kontakin dari mereka. Salah satunya yang udah kayak ngebalesin tawaran dari kita tuh dari commerce. Commerce nih mereka sistemnya kayak kemarin yang minta presentasi di akhir acara. Jadi aku minta buat anak event nanti buat spare waktunya di akhir event sekitar 15 menitan lah buat kasih commerce, kasih panggung lah mereka. Dari mereka sih nggak matok ini ya mau ambil paket apa, cuma kalau misal mereka mau presentasi bakal kita patok di paket yang gold. Paket gold itu kita patok di harga 1,5, tapi bakal kita kasih cashback kalau mereka ngasih barang atau jasa itu sekitar 200.000. Oke, selanjutnya ada ICU PWT. Kemarin tuh kita udah coba kontakin ke pihak mereka dan mereka nggak support lewat dalam bentuk uang ya, cuma mereka bakal ngasih voucher yaitu senilai 100.000 dengan minimal transaksi yaitu sebesar 400.000 dan itu bakal dibagiin 10 pieces aja dan setelah kita diskusiin kemungkinan bakal dikasih ke peserta aja guys, karena bisa kita tahu vouchernya sangat terbatas, jadinya kita kasih peserta aja. Tuh, oke. Selanjutnya ada di coding tuh mereka sempat nolak ya, cuma mereka ngasih opsi ini. Sebentar. Dari di coding tuh mereka ngasih opsi berupa kelas gratis
kayak apa ya, kayak kelas gratis gitulah. Nah, kita tuh niatnya buat kelas gratisnya bakal kasih ke peserta yang menang juga. Selanjutnya ada udah selesai ding. Yang lain tuh masih pada nolakin ya, antara nolak sama belum dijawab lagi. Ada beberapa pihak yang kayak ngasih jawaban kayak, "Boleh tolong kirim kirim proposalnya," gitu, habis itu belum ada jawaban lagi. Ada yang cuma di-read doang dan ada yang cuma centang satu. Maka dari itu, kita masih usahain lagi buat hubungin pihak sponsor. Salah satunya kita, udah nyoba hubungin di Lesin Academy, bukan di Lesin Academy, Paragon Paragon. Kita udah mau nyoba kontak Paragon dan kita harus nunggu sekitar 2 mingguan lah baru dikasih jawaban sama mereka, gitu. Selebihnya masih nunggu proses, guys, masih nunggu jawaban dari pihak sponsor, gitu. Oke, lanjut ke RAB. RAB di sini aku langsung rinciin aja ya buat RAB di sini tuh kita udah rinci sedemikian rupa buat di graduation besok. Kita tuh lebih ini ya, lebih ke pembelian awarding aja buat para peserta. Jadi contohnya di sini ada medali, winner board, terus ada tote bag, pin, tumbler, dan ada mousepad. Nah, buat rincian awarding-nya tuh kita udah kasih ya. Contohnya tuh dari juara 1 sampai 3 tuh bakal dapat medali, sedangkan yang juara 4 sampai 5 tuh nggak dapat medali sama sekali. Tapi juara 1 sampai 5 tetap dapat winner board, dan juga dapat bingkisan berupa tote bag beserta pin. Cuma, kita bakal kasih hadiah lagi yang lebih eksklusif, yaitu di juara 1 sama 3, yaitu bakal ngasih tumbler ataupun mousepad. Sama kalau semisal dari pihak sponsor bakal ngasih jasanya ke kita, itu bisa dikasih ke juara 1 sampai 3 ya, guys. Contohnya kayak tadi ICU sama decoding. Gitu. Lanjut buat pra-event-nya. Pra-event itu berarti kan sebelum acara dimulai, kita ada beberapa hal yang bakal dilakuin. Salah satunya tadi adalah kontak sponsor, RAB graduation, terus kita request booklet sponsorship ke kreatif, kemudian ada bikin request poster calling sponsorship, juga bikin, ini belum keganti, sorry. Terus bikin ini, aku boleh minta tolong nggak ya ke anak kreatif buat bikin konten sponsorship besok. Rencananya mungkin dalam waktu dekat ya mungkin ya. Karena biar para pihak sponsor tuh jadi lebih tertarik sama kita. Soalnya tadi tuh aku juga dapat kabar kalau dari di Legend Academy tuh tertarik sama penawaran kita. Cuma mereka masih tanya gitu audiens yang hadir tuh ada berapa. Kalau misal ada banyak audiens yang hadir, mereka bakal tertarik gitu. Dan kemungkinan bakal ambil paket yang lebih gede gitu. Terus di pra-event selanjutnya kita bakal pembelian awarding itu di sekitar H-1 minggu atau H-2 mingguan. Jadi H-2 minggu atau H-1 minggu itu bakal kita close sponsor dan intinya udah deal-dealan kayak MOU gitu. Jadi kita lebih fokus ke yang pembelian-pembelian, guys. Pembelian awarding dan pembelian konsum. Tuh. Oke, lanjut ke hari H-nya itu di hari event. Di eksekutif tuh nanti bakal kedapatan job yaitu menjaga registrasi meja ya buat member-member absen sama menyerahkan konsumsi ke member, dan ini pun opsional ya guys. Mungkin pembagian job pas hari hanya bisa didiskusin sama yang lain. Kemudian menjadi LO sponsor yang commerce tadi itu yang presentasi selama 15 menit, dan penyerahan awarding ini masih bersifat ini ya, opsional, mungkin bisa di-handle sama divisi lain atau mungkin dikasih ke eksekutif. Lanjut ke pasca event. Di pasca event kita lebih ke recap-nya aja ya, itu buat
buat LPJ ke pihak sponsorship kalau semisal mereka minta, dan buat LPJ ke pihak Kema, TUP. Dan terima kasih itu update eksekutif ya dari kita. Thank you guys. Ada yang mau ditanya nggak ya? Thank you Kak Bian. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau berpendapat atau bertanya. Udah keren banget sih pembawaan dari Kak Bian. PPT-nya juga lengkap banget. Dari RAB. Wah, gokil. Gimana dari teman-teman, apakah ada yang mau nanya? Itu eh, untuk hadiah kan eh, itu berarti pakai 3 medali ya untuk juara 1, 2, 3. Benar nggak Kak? Iya betul. Oke, berarti 3 medali. Kemarin sebenarnya di rapat yang koor itu kemarin kan ada pembicaraan mau ada plakat gitu-gitu, ada apa opsi-opsi gitu. Kira-kira dari teman-teman gimana? Enakan medali aja nih atau misalnya ada ide lain gitu untuk award? Atau medali udah nice? Izin tanya, kalau Ya, misalnya plakat ini nanti tiap orang dapat satu atau tiap kelompok dapat satu? Kalau tiap orang sih enaknya Kak. Tiap orang ya, kira-kira itu berapa ya kalau 15. Kenapa? 15 juga? Iya. Murah banget ya. Sebenarnya fleksibel aja sih, ini mau medali bisa, mau plakat bisa. Tapi kalau nggak salah ini si medalinya ini nggak bisa custom. Jadi kayak cuma 1, Oh, 2, 3 gitu doang. desainnya udah gitu aja gitu. Iya, Hmm, iya, sure sih. Eh apa oke. bisa semuanya, tergantung mau yang mana. Nanti tinggal dicarikan. Kalau plakat itu perlu desain nggak? Kalau setauku sih ada yang desain sih. Dulu pernah buat plakat, jadi harus dia itu bisa 3D printing gitu. Cuma nggak tahu ya di Hmm, Purwokerto ada nggak? ada sih. Plakat pasti ada. Itu paling kalau plakat berarti nambah kerjaan kreatif. Oke. Guys, sorry, ini nambahin ya. Saran aku, kan kita budgetnya juga nggak banyak. Pilih salah satu aja. Kalau mau medali, medali aja. Kalau plakat, plakat aja. Soalnya, dulu kan aku pernah juga pesen plakat. Itu cukup mahal. Mungkin karena milihnya juga yang, apa ya, kayak modelnya itu yang agak bagus lah. Jadi bukan yang kayu gitu. Buat buat menyesuaikan sama citra jadi GOC juga. Itu sih. Soalnya waktu itu berapa ya? Aku 100 ribuan, 150 satu plakat. Oh, mahal sekali. Tadi siapa yang 50. bilang 15.000 itu? Emang Gak iya tahu Kak? ya. Iya, kalau di Tidak online bisa. sih aku nggak pernah ngecek ya. Kalau dicek dulu ya boleh. Banjir banget itu harganya. Itu Oke. plakatnya tuh kayak kaca gitu sih, tapi plastik. Iya. Bagus. Akrilik ya. Iya, akrilik. Oh, Gitu. Di Purwokerto juga tuh seminggu. Berarti kalau mau plakat paling yang budgetnya satuannya 70.000 buat 3 kelompok. Nah, kalau misal plakat itu kan per kelompok jadi cuma satu, sedangkan kalau medali itu setiap anggota kelompoknya ini nanti dapat. Gitu sih. Nah, itu ya itu pertimbangannya waktu itu opsinya. pas medali juga biar
ada yang dibawa pulang aja masing-masing. Kalau plakat kan cuma satu. Ya, Terus udah ada yang winner board. Jadi pengganti plakat itu sebenarnya rencananya pakai winner board aja. Untuk dokumentasi pun tulisan menangnya lebih gede gitu. ya harusnya cukup sih. Tapi kalau sama plakat paling info-info bagaimana. Itu aja kalau emang mau. Oke, oke, oke. Ada lagi nggak? Dia yang lain nanya dong. Mungkin teman-teman yang lain. Tadi hadiah gimana jadinya? Hadiah. Kalau dari aku sih, menurut aku ya, medali itu udah cukup. Gak usah pakai plakat lagi. Soalnya plakat mahal, itu aja sih. Kecuali kalian dapet yang murah sih, gas-gas aja. Iya, winner board juga mahal guys. Ampun. Iya loh, 30.000 ya kemarin satu. Iya, dapat 30 ribuan. Gitu. Cukup jauh ya harga di sini. Oke, oke, oke. Iya. Tidak expect. Oke, oke, mungkin itu kalau ketemu aja lah ya, dijadiin plakatnya. Siapa tahu masuk ke printing mana gitu, ternyata murah, boleh. Boleh, gas aja. Oke, good. Jadi untuk sekarang medali aja ya, di lock. Iya. Oke. Oke deh. Oke, dari teman-teman yang lain untuk hal-hal di eksekutif, apakah ada yang mau ditanyakan lagi nih? Wah, siapa tuh? Boleh? Boleh Kak, langsung aja. Halo, aku mau tanya ke anak event, kalau misal ini tadi kan yang sponsor pihak commerce itu mau presentasi di akhir acara. Jadi kalau misal anak acara kasih spare waktu di akhir acara 15 menitan gitu buat mereka presentasi bisa nggak ya? Oke, reminder Makasih. juga tuh untuk anak event. Bisa diatur. Bisa Tapi diatur. tergantung ini kakak gimana? Kakak koordinator? Ini koordinatornya lagi ini apa namanya izin out dulu tadi katanya ada kesibukan juga. Dimaklumi ya teman-teman karena ini hari rayanya koordinator event. Oh, aman. Iya. Sebagai Begitu. pembuat rundown-nya sih aman aja. Iya, nanti mungkin Gimana nih? Oh ini. Kalau dari aku aman aja sih. Karena itu juga sponsorship ya, nanti masih bisa sih untuk disempil-sempilin lah gitu. Masih aman waktunya. Oke. Oke. Thank you Kak Naura. Oke, jadi untuk sponsor aman aja. Harusnya sih pasti bisa ya untuk sponsor masuk karena ini kan money gitu. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ada mau menyampaikan kesan ke eksekutif atau eksekutif ada mau menyampaikan kesan lagi untuk yang lain. Nanti itu pasti di reminder kok. Nanti ada notulensi juga kan. Oke, Kak Bian, boleh. Ada tambahan dari aku buat divisi kreatif. Kalau misal kita bikin konten buat calling sponsorship bisa nggak ya? Soalnya dari RAB yang udah kita susun itu kan semuanya nggak bergantung dari uang kema aja. Nah, biar ya semisal mungkin ada tambahan uang dari sponsorship kan bisa mungkin buat kalian juga, semisal mungkin buat beli snack atau mungkin bisa buat beli yang snack box itu kan intinya ada tambahan gitulah. Kalau misal dari divisi kreatif bisa bikin konten sama kita, bisa nggak ya? Bisa, aman banget. Oke, Bisa banget. thank you Satria. Oke, aman, Kak Abian. Oke. Teman-teman, karena ini meet-nya lagi 3 menit ya, mungkin kita mau ganti meet dulu, teman-teman. Ini aku buatkan link lagi ya, sebentar.
langsung aku kirim di grup ya. Hmm. Oke, teman-teman. Sorry banget Kirim nih. message di sini juga kok, Mang. Kenapa? Oh iya, di mic-nya. Oke, ini. Oke. Yang masih di meet sebelumnya bisa di close saja ya. Di exit. Ini. Oke. Oke, teman-teman udah join semua? Oke, udah masuk semua ya. Oke, tadi udah ada pemaparan dari eksekutif, dari acara, dari kreatif, dari edu. Juga teman-teman udah pada mulai sinkronin tuh. Tadi edu juga sinkron ke event, kreatif ke edu apa aja yang diperluin, ke event dan lain-lain. Terus dari eksekutif juga buat nyari sponsor dan lain-lain. Mungkin terakhir nih, teman-teman masih ada yang mau disinkronin kah atau masih ada yang mau ditanyakan nih teman-teman yang lain? Aku mau nanya dong. Boleh, Gitu. langsung aja. Waduh, Bentar ya. satu-satu. Bentar ya, guys. Waktu ntar graduation day itu nanti untuk pemenangnya kan dapat sertifikat kelulusan sama member juga. Nah, itu kita ngasihinnya di print terus dikasihin atau ntar habis event aja bentuknya dokumen kayak biasa. Di print. Menurutku, kalau menurutku ya lebih bagus untuk yang juara-juara itu langsung di print. Kalau yang member kayaknya nggak perlu deh. Yang top 5 aja tuh. Jugaan kan untuk pemenangnya itu udah ditentuin ya sebelum apa namanya? Sebelum graduationnya. Jadi lebih santai lah dari ngeprintnya itu. Oke, berarti sertifikat untuk pemenang aja ya. Nah, itu Benar. sertifikatnya per orang atau satu kelompok satu kira-kira? Per orang sih. Menurutku Per ya. orang ya berarti ya. Iya, enakan per orang. Jadi ada yang dibanggakan itu bawa pulang, Mama, saya menang gedegok. Oke, Kak Selin, boleh nih. Ya, jadi buat sertifikat terus medali itu kita udah anggarkan ya. Jadi nanti tiap orang buat top 1 sampai 5 nanti mereka dapat masing-masing medali masing-masing, terus sertifikat juga masing-masing. Kalau medali cuma top 3, kalau sertifikat itu top 5. Oke. Jadi mereka dapat. Oke. Oh iya, mau nanya lagi dong. Untuk medali itu kita nggak perlu desain ya berarti ya? Tidak.
Tidak. Oke, oke. Thank Dari you. dari Mandala itu udah template gitu ya kayak untuk desainnya. Dari Betul. dari sananya gitu. Ya, Oke. mungkin Tadi kalau aku dapat yang ya. butuh desain, akan aku kabarin. Oke. Oke, thank you Kak Selin. Sangat memudahkan pekerjaan divisi kreatif. Selanjutnya tadi siapa ya? Oke. Oke, ada Kak Anet. Boleh nih Kak Anet, langsung. Oke, aku mau make sure aja sebenarnya kan dari graduation itu ada peserta online ya. Nah, itu kan mereka sistemnya presentasi bentuk video. Nah, peserta yang online itu mereka ada sistem hybrid nggak ya? Maksudnya kayak join Zoom aja gitu atau gimana? Atau nggak perlu ada? Oke. Itu untuk member ya Kak? Untuk Finalis kelompok yang top 5-nya ya. ya finalis itu. Oke, oke. Sebelumnya itu sebenarnya kalau hybrid itu cukup menurutku juga cukup ribet sih jujur karena kita harus nyelarasin acaranya juga kan sama yang online. Jadi kemarin kita dapat kesimpulan kenapa nggak buat video aja gitu. Jadi untuk setelah didata nih kan nanti finalisasi tuh nyari top pemenang top 5 setelah didapatkan juaranya nih mulai tuh nyebarin pendataan ke teman-teman yang udah lolos gitu. Dan misalnya nih dia yang sudah lolos ini ternyata ada teman-teman yang dia itu ternyata di luar Banyumas. Nah, baru kita kasih opsi buat online, maksudnya ya online berbentuk video gitu Kak. Oke, berarti mereka tuh nggak ngikutin acara graduation-nya kan? Enggak. Ngumpulin video aja. Untuk awardingnya ya Kak maksudnya. Iya, terus Iya sih. graduation-nya. Nah, jujur nanti pas dia kan berarti masuk top 5 tuh. Maksudnya dia tuh mendapat hadiah dan lain-lain. Jujur itu masih agak eh, pemberian hadiah itu kayak gimana gitu kan. Aku ada kepikiran sih kayak dikirim aja gitu. Jadi simple untuk graduation-nya. Nah, teman-teman gimana? Kalau ada online ribet sih juga ada kepikiran misalnya nih satu kelompok ternyata kan satu kelompok 5 orang, misal ada 2 orang ternyata dia di luar Banyumas, terus lagi 3 dia eh, di Banyumas gitu, maksudnya bisa berkemungkinan datang. Nah itu handle-nya gimana? Nah itu solusi terakhirnya kasih opsi aja kalau gitu sih. Mana guys, menurut teman-teman Sorry, tadi gimana? untuk yang Aja. offline online itu sebenarnya cukup eh, membingungkan. Maksudnya itu ketika ada yang misalnya satu kelompok ada 5 orang, nah ternyata beberapa di kelompok ini tuh di luar Banyumas, terus beberapanya lagi di dalam Banyumas. Nah, itu kan kayak kalau dikasih offline kasihan juga nih yang nggak datang gitu. Kalau dikasih online buat video kasihan juga yang bisa datang gitu ya. Itu kasih opsi aja sih akhirnya dia maunya gimana, atau mau ada yang datang ada yang enggak atau gimana. Itu kan agak susah ya opsinya ya gitu. Tapi untuk pertanyaan kakak yang awal, di graduation itu mungkin teman-teman ada saran nggak untuk yang online itu gimana gitu pas graduation?
Sorry. Tadi kami nanyanya, boleh diulang nggak? Untuk yang online, peserta finalis yang graduationnya tuh dia gimana? Gitu kan Kak nanya tadi? Iya, maksudku kalau yang dari aku yang pertanyaan pertama tuh kayak mereka kan nggak hadir kan ya artinya. Itu berarti kan kita nggak ngadain hybrid sama sekali, berarti mereka nggak ngikutin acara kita gitu kan. Cuma mantengin aja gitu mungkin dari SG atau gimana. Terus yang kedua, cuma kirim aja by paket atau gimana gitu. Hmm, untuk acaranya dia tuh nggak hadir, jadi dia itu mantengin dari SG gitu ya Kak maksudnya. Terus untuk awardingnya dia dikirim pakai paket hadiahnya atau gimana? Oke, paham. Oke. Oke. Ini Junia yang jawab apa aku? Kenapa? Yang jawab kamu apa aku bantu jawab? Hmm, kalau menurut aku dulu nih Kak, Ayo boleh. Kalau misalnya nih dia kan nggak online kan, berarti kan dia nggak dateng. Cara dia tahu nih acaranya udah sampai mana, maksudnya mau ngikutin acaranya. Cara satu-satunya itu menurutku media yang bakal ngerekam semua acara ini kan cuma story Instagram sama paling nanti bakal ada recapan kan di akhir. Dari dua itu aja sih menurutku biar dia tahu oh sudah sampai sini nih acaranya sampai sini. Cuma kalau teman-teman ada ide nih misalnya live stream gitu di belakang agak ribet lagi sih, PR lagi sih. Cuma kalau mau ya boleh, tapi kayaknya enggak deh, itu ribet banget. Isinya up setup OBS dan lain-lain. Menurutku story Instagram it's okay gitu. Terus untuk nyebarin hadiahnya nanti awarding untuk yang online itu kan ada sertifikat medali ya per orang kan udah pasti dapat itu kan untuk 1 2 3 anggaplah 1 2 3 cara satu-satunya juga dikirim sih untuk sertifikat paling sertifikatnya nggak di print di online gitu itu sih Kak Anet menurut saya menurut kepercayaan saya. Oke Kak Nadira mungkin bisa. Jadi sebenarnya pertanyaan yang pertama itu kayaknya sebelumnya udah dijawab deh. Kan kita yang nggak datang jadinya pakai video gitu kan ya tadi udah disampaikan Aca. Nah, buat mereka ngikutin enggaknya itu biarin aja. Ya udah sih, ya nggak bisa datang ya udah ya sabar aja. Kalau mau ikut rame-rame ya datang offline gitu. Nah, dari situ ya kalian bikin aja gimana caranya orang yang jauh pun tertarik dan rela untuk datang ke acara kita. Paling gitu aja. Dan case dari sisi kitanya itu gimana caranya mereka bener-bener mau effort jauh-jauh ke Purwokerto. Kalau mereka nggak datang ya udah gitu loh. Daripada kita yang ribet hybrid karena acaranya pun kalau dibikin hybrid masih gak terlalu penting gitu loh untuk dibikin hybrid dan ribet juga. Nah yang kedua ya of course kita paketin aja nggak apa-apa lah dicetak juga yang menang sertifikatnya ntar dipaketin ditanya aja alamatnya. Soalnya dari kelompok yang ikut lomba ini itu kan nggak semuanya juga ya. Ada yang satu kelompok cuman 1 orang gitu sebenarnya. Nah, iya. Terus juga karena mau ada sesi sharing alumni, itu kita juga bisa ada e-certificate kan. Gitu. Buat narik ya sertifikat lumayan sih.
Jadi e-sertifikat, ada snack, ya udah oke lah. Terus nanti paling periode posting posternya kita perpanjang, nggak cuman seminggu gitu. Biar orang-orang pada reservasi. Itu sih dari aku. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Oke, next question. Thank you, Kak Nadira. Siap. Oke. Tadi siapa? Next question. Jawaban dari Kak Nadira oke banget sih. Itu mindset yang harus kita tanam ya teman-teman sebenarnya. Kita buat eventnya bagus biar mereka datang. Bukan kita yang ke peserta itu. Cuma peserta yang ke sini karena eventnya bagus. Asik. Applause. Itu dia. Itu dia. Bener. Marathon aja cuman main HP aja deh nonton gitu loh. Iya, Iya kan? bener. Gimana caranya? Bener, gimana caranya mereka bela-belain datang gitu. That's it. Itu dia. Diam. Damn, nice mindset, bro. Kurap, benar. Itu di mana-mana tolong stop ya. Tadi ada yang angkat tangan ya, dari mana ya? Kak Bian kah tadi atau Kak Nadia? Ada yang mau bertanya kah? Aku tadi. Ya, Kak Nadia. Langsung Kak. Aku mau minta ini aja sih suara aku kedengeran nggak? Kedengeran. Aman ya? Ke ini Edu nanti yang konsep acara itu boleh dikirim nggak ya? Hehe. Oke. Boleh. Oke, makasih. Oke, thank you Kak Nadia. Next. Kak Bian. Nggak jadi Jun, makasih. Oke Kak. Oke, dari yang lain apakah masih ada yang dibingungkan atau sudah clear untuk seminggu ke depan ini sesuai timeline kita? Seminggu ke depan sih nggak banyak ya, target kita cuma 2, itu ngebuat PPT untuk showcase offline dan nanti format untuk onlinenya gimana, nanti itu education yang ngurus. Terus untuk selanjutnya itu ada nanti di detailing lagi tuh skripsi acara, nanti menentuin MC juga, biar kenapa kita buru-buru nentuin MC, biar nanti bisa langsung garap skrip MC-nya gitu. Itu nanti event mungkin sama dibantu ketuplak nanti. Itu aja sih untuk minggu depan. Nanti tanggal 12 bakal ada rapat lagi teman-teman buat mensinkronisasi lagi itu. Karena jujur jauh juga ya, cuma karena jauh kita nggak boleh takabur gitu, kita harus cicil dari sekarang. Oke, kayaknya udah clear ya teman-teman, nggak ada yang mau ditanya lagi. Mungkin udah bagus juga progres dari teman-teman divisi, udah lengkap banget draft-draftnya, draft-draft kasarnya. Oke. Mungkin aku minta teman-teman yang udah tadi ada disuruh sinkron ini, sinkron itu, mungkin langsung di eksekusi. Dari aku cukup. Mungkin terakhir nih aku mau nanya lagi nih, ada yang mau ditanyain kah atau didiskusiin sebelum kita tutup? Guys, sorry. Mumpung lagi banyak orang ya. Oke. Jangan lupa minggu depan kan kita monthly meeting. Disiapin PPT-nya, terus nanti aku bantu list juga kita bakal bahas apa. Oh ya, kita bakal ada event mandatory dari Google, namanya Build with AI. Aku masih mempertimbangkan tanggalnya yang cocok kapan. Tapi paling karena eventnya cuma sampai Mei, terakhir ya submitnya, jadi kemungkinan kita di awal Mei atau di akhir April. Gitu aja sih. Semangat. Oke, Kak Nadira.
Thank you ya infonya, Kak. Iya, iya, iya. Udah lanjut, Jun. Oke, lanjut. Oke, teman-teman yang lain, ini last change ini untuk berdiskusi. Udah oke ya? Oke? Nggak ada yang ditanyain, oke? Mungkin bisa kasih jempol, oke? Oke. Oke, teman-teman, terima kasih. Terima kasih banget waktunya untuk malam ini, teman-teman. Teman-teman Power sangat keren sekali ya memaparkan, apalagi ada yang niat pakai PPT. Wah, respect sekali. Oke, mungkin aku ucapin selamat istirahat semua dan selamat hari Minggu karena besok hari Senin. Jadi nikmatilah hari Minggu terakhir, 3 jam terakhir ini. 3 jam kan ya? Iya, 3 jam terakhir ini. Mungkin sekian Jimit pada hari ini, teman-teman udah bisa exit meet atau aku langsung tutup nih. Thank you, Terima thank you. kasih Oke. Arjuna. Thank End meet you, aja, Jun. teman-teman. Iya. Oke, teman-teman udah bisa exit.